Mana ceritanya 4 gospel 4 gospel. memperoleh nama-namanya. Nama-namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gini, Tat. Jadi kalau menurut sarjana-sarjana ahli perjanjian baru sendiri yang sudah mempelajari manuskrip aslinya, bukan asli ya, salinan ya, yang sudah mempelajari sejarahnya, mempelajari tradisinya, mempelajari perbendaharaan katanya, sampai mempelajari gaya bahasanya, boleh dikatakan hampir semua lah. Hampir semua mengatakan bahwa keempat gospel yang masuk ke dalam Bible-nya saudara kita yang Kristen, itu semuanya ditulis oleh orang-orang yang pertama bukan saksi mata langsung. Oke. Yang kedua juga tidak mengenal saksi mata langsung. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, nampaknya mu'alaf ini tidak punya kesibukan lain selain mengurusi keyakinan agama lain. Nah, kali ini ia mempersoalkan tentang kepenulisan kitab-kitab Injil yang kita kenal, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menurutnya, kitab-kitab Injil yang kita kenal itu bukan ditulis oleh para saksi mata. Dan kitab Injil itu juga bukan ditulis oleh orang-orang yang mengenal para saksi mata tersebut. Nah, katanya ia dasarkan pendapatnya ini pada pandangan dari sarjana-sarjana perjanjian baru. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, sarjana perjanjian baru siapa yang Anda maksud? Jangan Anda mengeluarkan statement yang menyesatkan, bahkan sebuah fitnah di mana Anda mengatakan bahwa pandangan semacam ini itu merupakan pandangan umum di antara sarjana-sarjana perjanjian baru. Nah, padahal itu sebuah fitnah. Ada banyak sarjana perjanjian baru yang Anda bisa browsing di internet. Di zaman teknologi informasi ini kita bisa menemukan informasi dengan sangat mudah, di mana kepakaran mereka, tulisan-tulisan mereka dalam dunia akademis itu diakui secara luas, baik oleh kelompok liberal maupun kelompok konservatif. Baik buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti buku tentang pengantar perjanjian baru semacam ini, itu sudah banyak dan bisa Anda temukan secara umum, secara gampang tulisan-tulisan ini. Penulis-penulis ini jelas mereka mengakui dan menuliskan siapakah penulis-penulis kitab Injil berdasarkan data-data yang dimiliki oleh gereja. Nah, karena itu jangan sembarang mengucapkan fakta bahwa pandangan semacam itu dimiliki oleh sarjana perjanjian baru. Sarjana perjanjian baru siapa yang Anda maksud? Jangan Anda asal mengeluarkan statement yang tidak memiliki landasan dan bukti yang benar. Yang kedua, gereja itu memiliki dokumen sejarah yang sampai hari ini itu masih ada dan terpelihara tentang penulis-penulis kitab Injil yang kita kenal, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Misalkan dalam tulisan ini adalah sebuah kitab sejarah judulnya Tarikh Al-Kanisah yang ditulis oleh Eusebius, seorang bapak gereja yang hidup di abad keempat, sekaligus dia seorang ahli sejarah. Di sini dalam bukunya ini ia menuliskan tentang kesaksian para bapak-bapak gereja yang hidup di abad kedua, abad ketiga mengenai penulis-penulis Injil itu. Di sana ada Papias, di sana ada Polikarpus, di sana ada Ignatius yang mereka hidup di abad kedua, hidup abad ketiga. Tulisan ini juga kitab Didache, ini The Apostolic Fathers, jadi kumpulan dari tulisan bapak-bapak rasuli, murid-murid para rasul, murid-murid Al-Hawari. Jadi Petrus, Yohanes itu memiliki murid, dan tulisan mereka sampai hari ini masih ada dan bisa diakses secara umum, secara terbuka. Anda bisa membaca tulisan-tulisan bapak gereja itu, dan mereka memberikan kesaksian bahwa memang Rasul Matius yang menuliskan Injil, bahwa Lukas rekan seperjalanan Paulus itulah yang menulis kitab Injil Lukas. Markus murid dari Petrus, bahkan anak rohani Petrus, itulah yang menuliskan Injil Markus. Dan Yohanes murid Yesus, salah satu dari ke-12 rasul, itulah yang menuliskan Injil Yohanes. Semua jelas dalam tulisan-tulisan ini dan datanya masih ada sampai hari ini. Anda mau percaya mana? Percaya tulisan-tulisan yang berasal dari awal-awal abad kekristenan, di mana kekristenan itu adalah sebuah komunitas gereja yang hidup, yang memelihara informasi kebenaran ajaran ini tanpa putus sejak pada zaman rasul-rasul sampai hari ini. Itu yang dikenal dengan khilafah rasuliyah atau taklidul muqaddas. Jadi suksesi ajaran yang diterus sampaikan tanpa putus sejak zaman Yesus, menyampaikan kepada para rasul, rasul-rasul menyampaikan kepada murid-muridnya, murid-murid para rasul menyampaikan kepada murid-muridnya, terus sampai hari ini ajaran itu diterus sampaikan tanpa putus.
Jadi ada mata rantai yang jelas, tidak hanya sekedar mengucapkan ajaran-ajaran tetapi tidak memiliki landasan sejarah maupun tidak memiliki mata rantai yang sampai kepada Kristus sebagai sang kepala gereja. Jadi gereja memiliki dokumen sejarah dari abad kedua sampai hari ini yang membuktikan bahwa memang para rasul, yakni Matius, Yohanes, Markus, Petrus. Jadi Markus itu menulis berdasarkan kewibawaan Petrus karena ia murid atau anak rohani dari Rasul Petrus, dan Lukas adalah rekan seperjalanan Paulus, di mana juga seorang dokter yang mencari data sumber-sumber sejarah dari para saksi mata. Anda bisa lihat ini dalam pendahuluan Injil Yohanes. Yang ketiga, kalau memang Injil-Injil itu bukan ditulis oleh para rasul dan tidak jelas siapa penulisnya, kenapa suka dikutip oleh para polemikus muslim untuk mencari bukti nubuat tentang Muhammad? Nah, ini sesuatu sikap yang tidak objektif, sikap yang tidak patut ditiru dan tidak seharusnya dilakukan. Hanya kalau Anda memiliki kepastian tentang kepenulisan Injil, maka Anda barulah bisa mengutip dari kitab-kitab Injil itu. Yang keempat, yang menarik bahwa sejarawan Islam yang bernama Ibnu Hisham itu menulis dalam bukunya, saya bawa ini, judulnya Sirah Nabawiyah, yang menulis dalam kitab sejarahnya ini, ditulis sekitar abad ke-8, abad ke-9, sejarah, salah satu kitab sejarah tertua tentang Muhammad, diakui secara implisit bahwa Yohanes, murid Yesus, itulah penulis kitab Injil. Ia berkata di sini dalam tulisannya, saya akan bacakan, mimma azbata Yohanes al-Hawari lahum hina nasakhu lahum al-Injil an ahdi Isa ibnu Maryam. Artinya, seperti yang ditegaskan oleh Yohanes al-Hawari, Yohanes para rasul kepada mereka ketika ia menuliskan bagi mereka kitab Injil pada zaman Yesus anak Maryam. Jadi diakui oleh Ibnu Hisham ini bahwa Yohanes itulah memang menuliskan kitab Injil. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, di sini ia mengutip Injil Yohanes pasal 15 tentang sang penghibur yang akan datang, walaupun itu diselewengkan maknanya kepada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Itu silakan urusan mereka. Tetapi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa kepenulisan Yohanes rasul itu terhadap kitab Injil sama sekali tidak diragukan. Jadi Anda lebih percaya kemana sebagai seorang muslim? Percaya kepada ahli sejarah ini yang mengakui kepenulisan Rasul Yohanes tentang terhadap kitab Injil, atau Anda percaya kepada polemikus yang tidak memiliki data sejarah yang valid tentang hal itu? Tetapi saya sebagai seorang Kristen menegaskan bahwa kami umat Kristen memiliki dokumen sejarah, bukti sejarah yang lengkap dan valid tentang siapa penulis kitab Injil. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.